Shalom, perkenalkan nama saya Bernardinus Wicaksono, tapi biasa dipanggil Wisnu. Saya mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Teologi Berea Salatiga, jurusan Teologi Pendetaan. Kenapa pada akhirnya saya bisa berada di kampus STT Berea Salatiga? Karena ada beberapa hal yang melatar belakangi saya untuk saya memenuhi panggilan saya ke kampus tersebut. Masa lalu saya kurang begitu baik. Saya lahir dan besar di keluarga Kristen, tapi secara pribadi saya tidak pernah melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Terlebih ketika saya lulus SMP, kehidupan saya semakin kurang baik, bahkan jauh dari apa yang semestinya orang Kristen lakukan. Banyak hal-hal yang mungkin jarang dilakui oleh anak-anak semasa saya, tapi saya lakukan. Pada akhirnya saya masuk ke dalam satu pergaulan yang sangat bebas di masa itu, karena lingkungan saya juga termasuk lingkungan yang kurang baik, di mana di sana juga banyak sekali teman-teman yang menggunakan narkoba, minuman keras, free sex, dan lain sebagainya. Itulah yang pada akhirnya saya ikut terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Singkat cerita, banyak pengalaman saya yang pada akhirnya membawa saya kepada satu pemikiran bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan saya, di mana banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang saya rasakan berkenaan dengan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, yang itu adalah sebenarnya menjadi warning buat kehidupan saya pada masa itu. Namun beberapa kali saya terus menolak, diperhadapkan dengan masa-masa sulit, permasalahan-permasalahan hidup yang sangat sulit. Saya terus menolak, saya terus menghindar dari apa yang sudah Tuhan konsepkan dalam kehidupan saya. Sampai pada akhirnya di 11 Januari 2019 ada satu masalah besar dalam kehidupan saya yang memaksa saya harus benar-benar menyerahkan kehidupan saya ke tangan Tuhan. Karena saya pikir di balik permasalahan tersebut tidak ada lagi manusia yang bisa menolong saya. Ada satu permasalahan besar yang tidak bisa saya ceritakan, mungkin hanya orang-orang terdekat saya dan teman-teman saya tahu. Dan peristiwa itu benar-benar memaksakan saya untuk saya benar-benar kembali kepada Tuhan. Sampai di titik terendah kehidupan saya pikir Tuhan tidak mau lagi menolong saya, karena sudah beberapa kali saya memangkir, menghindar dari apa yang sudah Tuhan konsepkan dalam kehidupan saya. Pada waktu itu, saat-saat terburuk itu, saya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan mau menolong saya pada hari-hari yang lalu, saya percaya Tuhan mau menolong saya juga pada peristiwa terberat. Saya berdoa di situasi terburuk pada saat itu, dan mujizat terjadi. Pada waktu yang sudah ditentukan, saya bisa keluar dari masalah tersebut. Tanpa sedikit pun saya mengalami kecelakaan. Dan pada titik itulah saya berpikir bahwa sudah banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan terhadap hidup saya. Mulai dari saya mengalami koma akibat terlalu banyak overdosis minuman keras, obat-obatan. Dokter memvonis saya dengan segala macam banyak penyakit, sampai pada akhirnya 11 Januari mengingatkan saya bahwa ini titik terakhir yang harus saya penuhi. Nazar itu pada akhirnya membawa saya untuk benar-benar menaruh harapan penuh sama Tuhan, dan memaksa saya untuk pada akhirnya mengikuti apa yang sudah Tuhan konsepkan dalam kehidupan saya. Pada tahun 2020 saya mendaftar sekolah Alkitab dengan rekomendasi gembala sidang saya, Pendeta Sarah Antoni di sebelah Filipina, Klaten. Dan pada akhirnya sampai saat ini saya bisa berada di kampus
sekolah tinggi teologi Berea Salatiga dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Buat teman-teman mungkin yang masih berada di zona-zona kelam, atau buat teman-teman yang masih berada pada titik-titik kelam, saya cuma mau katakan, sudah bukan lagi waktunya. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik bersama Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal keren tanpa kita harus masuk ke lingkungan-lingkungan gelap. Kita bisa banyak melakukan hal-hal positif yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berdampak. Mari kita sama-sama bisa melanjutkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, agar lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan sudah berkorban banyak untuk kehidupan kita, menolong hidup kita. Sudah waktunya kita berbuat seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.